Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa min jami'i masyayikhina min ahli sunnah siddiqina wa syahidin wa dzikr wa sanashhadu an la ilaha A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Mubtada khabar. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khabari, ay hadza babul mubtada'i wal khabari. Bermula ini itu bab menerangkan mubtada dan khabar. Menerangkan mubtada dan khabar. Al-mubtada'u mubtada wa aqsamuhu dan pembagiannya mubtada. Jama'ahu ma fi babin wahidin li al-khabar lazimun mubtada wa in kana al-mubtada'u la yazamu al-khabar. Jadi bab mubtada khabar ini bab yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi senantiasa nempel terus. Kalau fa'il dipisahkan sendiri, naibul fa'il juga dipisahkan sendiri. Tapi kalau bab mubtada khabar ini senantiasa terus bersama. Karena kalau khabar nggak bisa berdiri sendirian. Tapi kalau mubtada masih bisa berdiri sendiri. Al-mubtada'u bermula yang namanya mubtada. Bermula yang namanya mubtada. Huwa yaitu bermula al-mubtada, al-ismu yaitu isim. Jadi mubtada itu pasti berupa isim. Al-marfu'u yang dibaca rafa. Al-marfu'u yang dibaca rafa. Al-ari yang sepi. Ari itu maknanya al-mujarrad al-khali, yang sepi. Sepi itu artinya apa? Tidak ada tambahan-tambahan. Anil awamili, dari amil-amil. Dari amil-amil al-lafziyati yang bersifat lafaz. Jadi mubtada adalah isim yang dibaca rafa, yang sepi, dari amil
lafzi. Artinya apa? Sepi. Maksudnya tidak ada tambahan berupa amil lafzi. Karena amil ada dua. Ada amil lafzi, ada amil maknawi. Kemarin sudah saya kirim di grup ya tentang al-awamil al-mi'ah lil Jurjani. Jadi amil-amil itu jumlahnya 100 jumlahnya. Tapi secara garis besar dibagi dua. Yang pertama amil lafzi, yang kedua amil maknawi. Kalau amil lafzi itu adalah amil yang tampak dan juga bisa dibaca. Ma yuktabu, yang tertulis, wa yulfazu, dan bisa terucapkan. Itu nampak lah ya. Jadi amil lafzi itu adalah amil yang nampak. Artinya apa? Tertulis dan terucapkan ya. Kemudian lawan daripada amil lafzi itu namanya amil maknawi. Amil maknawi itu apa? Berarti yang tidak nampak. Artinya apa? La yuktabu wala yulfazu, tidak ditulis dan juga tidak diucapkan. Jadi kalau amil maknawi, la yuktabu wala yulfazu, tidak ditulis dan juga tidak diucapkan. Nah, jadi seluruh amil itu rata-rata adalah amil lafzi, nampak semuanya. Contoh misalkan kalimat koma Zaidun, koma berdiri, Zaidun Zaid. Komanya ini merofakkan kepada fa'ilnya. Koma itu fi'il, Zaidun namanya fa'il. Nah, lafaz Zaidun ini dibaca rofa karena apa? Karena ada fi'il koma. Artinya koma itu merofakkan kepada fa'il. Kita lihat komanya itu tertulis nggak? Tertulis, tulisnya ada kan koma. Terucapkan nggak? Terucapkan. Maka itu dinamakan amil lafzi. Kalimat misalkan apa? Ya jelisu. Kalimat ya jelisu kalau ada amil jawazim, maka artinya lam ya. Gimana bunyinya? Lam ya jelis. Lam ya jelis. Jadi kalimat ya jelisu ini dibaca rofa. Ketika ada lam, jadi lam ya jelis, maka jelis ini dibaca apa? Jazm. Jadi apa aja? Jazm. Kenapa penyebabnya? Ada lam tadi. Nah, lam itu namanya amil. Tertulis enggak? Tertulis. Terucapkan enggak? Terucapkan. Maka dinamakan amil lafzi. Jadi amil lafzi itu nampak, kelihatan. Sementara lawannya amil lafzi namanya amil maknawi. Nah, mubtada ini tergolongnya dirofakkan karena apa? Sepi daripada amil lafzi. Artinya apa? Mubtada itu dirofakkan karena ada amil maknawi. Nama amilnya apa? Amil maknawi ibtida. Amil maknawi ibtida. Jadi amil maknawi cuma dua doang, gampang. Amil maknawi cuma dua saja, ngapalinnya gampang. Yang pertama yang merofakkan mubtada, ya amil maknawi ada dua. Yang pertama adalah yang merofakkan mubtada. Ya, yang merofakkan mubtada namanya apa namanya? Namanya adalah amil maknawi ibtida.
amil maknawi ibtida. Ini yang merofakan mubtada. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah yang merofakan fi'il mudhari. Yang merofakan fi'il mudhari. Namanya apa? Amil maknawi tajarrud. Tajarrud itu sepi, kosong. Tajarrud anin nasibi atau minan nasibi wal jazimi. Jadi kosong, sepi daripada yang menasabkan dan juga yang menjazmkan. Bisa dipahami ya? Jadi cuma dua doang ambil maknawi itu, mubtada sama fi'il mudhari. Sama apa? Fi'il mudhari. Selebihnya namanya amil lafzi, nampak semuanya, artinya tertulis dan juga bisa dibaca. Ini nggak ada nih, mubtada rofa nggak ada wujudnya, yang merofaan nggak ada. Nah, itu namanya mubtada ya. Jadi mubtada adalah isim yang dibaca rofa, yang sepi daripada amil lafzi. Artinya apa? Karena efek daripada amil maknawi. Amil maknawi apa? Amil maknawi ibtida. Nah, wahua bermula mubtada, ismani yaitu dua bagian. Wahua bermula mubtada, ismani yaitu dua bagian. Mubtada itu ada dua bagian. Zahirun wujudnya yang pertama mubtada isim zahir. Wa mudmarun dan yang kedua mubtada isim dhamir. Fal mudmaru maka bermula mubtada isim dhamir wa yaitu ana lafat ana wa akhawatuhu dan saudara-saudaranya ana. Ya paling gampang huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Itu paling gampang. Itu doang. Allati yang taqaddamat yang telah terdahulu oleh allati fi faslil mudmari di dalam fasalnya isim dhamir. Ya udah gitu doang. Jadi mudmar itu isim dhamir. Ana wa akhwatuha wa huma hum hiya huma huna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu. Berarti ini isim dhamir ini bisa menjadi mubtada. Wa dhahiru bermula isim dhahir, ismani yaitu dua bagian. Mubtada isim dhahir itu punya dua bagian atau dua macam. Yang pertama apa? Mubtadaun wujudnya mubtada. Lahu itu bagi mubtada, khabarun bermula khabar. Jadi mubtada yang memiliki khabar. Ini mubtada yang normal. Sebagaimana ada mubtada, pasti ada khabar. Mubtada yang memiliki khabar. Ini yang umum. Yang kedua apa? Wa mubtadaun dan mubtada. Lahu itu bagi mubtada marfu'un bermula lafadz yang dirofakkan. Dalam hal ini lafadz yang dirofakkan punya dua kemungkinan.
Kalau nggak jadi fa'il, kalau nggak jadi naibul fa'il. Itu doang. Jadi di sini marfu itu adalah dua kemungkinan. Kalau nggak jadi fa'il, kalau nggak naibul fa'il. Sadda yang menempati oleh marfu, menempati masaddal khobari pada tempatnya khobar. Artinya bagaimana? Jadi ini mubtada tapi khobarnya itu bisa ditempati dengan tempat lain, yaitu marfu, bisa berupa fa'il, bisa berupa naibul fa'il. Kenapa? Karena sudah cukup, ya sudah cukup, tidak perlu lagi mengucapkan sebagai khobar. Ya nanti bisa lihat contohnya, ada syarat ketentuan berlaku. Fal awalu, maka bermula contoh yang pertama ya Allah, yaitu mubtada lahu khobar, nahu Allahu Rabbuna, yaitu contohnya Allahu Rabbuna. Allahu bermula Allah, Rabbuna yaitu Tuhan kita. Allahu bermula Allah, Rabbuna yaitu Tuhan kita. Lafaz Allah atau lafzul jalalah ini jadi mubtada. Mubtada apa? Isim zahir. Rabbuna menjadi khabar. Contoh lain, Muhammadun Rasulullah. Muhammadun bermula Nabi Muhammad, Rasulullah yaitu utusannya Allah. Lafaz Muhammadun itu namanya mubtada. Lafaz Rasulu ini jadinya apa? Jadi khobar. Ya. Jadi kalau ada mubtada ada khobar. Asani bermula yang kedua. Artinya mubtada lahu marfu'un sadda masaddal khobar. Ya. Huwa bermula marfu atau bermula mubtada, huwa bermula mubtada lahu marfu'un sadda misal khabar, ismul fa'ili yaitu isim fa'il, wasmul maf'uli dan yang kedua isim maf'ul. Jadi mubtadanya itu syaratnya apa? Berupa isim fa'il atau berupa isim maf'ul. Kalau dalam tasrifan misalkan nasoro yansuru nasran wa mansoron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun. Nah, ketika kalimat nasirun namanya isim fa'il, artinya yang menolong. Mansurun itu isim maf'ul, artinya apa? Yang ditolong. Jadi isim fa'il itu gimana maknanya? Artinya yang Isim fa'il maknanya apa? Yang Kalau isim maf'ul maknanya gimana? Yang di. Contoh misalkan yang menulis, yang ditulis. Berarti yang menulis namanya isim fa'il, yang ditulis namanya isim maf'ul. Tuh ya. Jadi mubtadanya berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Idza taqaddama, apabila mendahului huma pada isim fa'il dan juga isim maf'ul. Huma pada isim fa'il dan isim maf'ul, nafyun oleh nafi, peniadaan. Nafyun oleh nafi atau peniadaan. Awistifhamun ataupun istifham. Jadi mubtada lahu marfu'un sadda masal khobar itu berupa apa? Isim fa'il asal isim maf'ul. Syaratnya apa bisa berlaku seperti ini? Yaitu apabila didahului oleh nafyun, peniadaan, misalkan kalimat ma atau kalimat la dan lain sebagainya. Tidak bahasa kitanya.
Istifhamun ataupun diawali istifham, pertanyaan. Contoh, apakah, hal, apakah. Nahu, aqaimun Zaidun. Aqaimun, adakah bermula orang yang berdiri? Adakah bermula orang yang berdiri? Zaidun oleh si Zaid. Zaidun oleh Zaid. Lafaz qaimun di sini ini berupa mubtada. Tapi mubtada yang gimana di sini? Yaitu mubtada lahu marfu sadda masal khabar. Berarti setelah mubtada ini jadi apa? Fa'ilnya. Lafaz Zaidun jadi apa? Fa'ilnya. Tapi syaratnya apa? Diawali di sini nafi. Itu huruf nafi. Aqaimun Zaidun. Ai aqama Zaidun. Wa ma qaimun Az-Zaidani, dan contoh ma qaimun Az-Zaidani. Ma qaimun tidak berdiri. Az-Zaidani oleh dua Zaid. Tidak bermula berdiri. Az-Zaidani oleh dua Zaid. Lafaz qaimun itu menjadi mubtada dan lafaz Az-Zaidani menjadi fa'il sadda masaddal khabar. Apa? Sadda masaddal khabar. Kenapa? Karena mubtadanya itu qaimun diawalin ma, artinya nafyu, tidak bermula orang yang berdiri, artinya tidak berdiri. Az-Zaidani dua Zaid. Entah lagi ngapain dia berdiri atau dia lagi tiduran. Gitu. Kan nggak boleh kayak duduk. Hal madrubun itu apa? Umaroni. Hal madrubun al-umarani. Hal madrubun, apakah dipukul al-umarani terhadap dua Umar? Terhadap dua Umar. Lafaz madrubun jadi mubtada. Kemudian karena diawali nafi, dan juga lafaz umaroni ini jadi apa? Naibul fa'il sadda masaddal khabar. Wa ma madrubun al umaroni, dan contoh ma madrubun al umaroni. Ma madrubun tidak ada bermula orang yang dipukul. Tidak ada bermula orang dipukul al-umarani terhadap dua Umar. Ya, artinya tidaklah dua Umar itu dipukul. Madrub ay duriba. Ya, itu ya. Jadi ada namanya fa'il atau naibul fa'il sadda masaddal khabar. Ba'du musawwighatil ibtida'i bin nakirah. Ba'dul musawwighati, sebagian perkara yang memperbolehkan. Ba'du musawwighatil ibtida'i, sebagian perkara yang memperbolehkan mubtada bin nakirati dengan isim nakirah. Ya. Jadi mubtada itu kodratnya jadi apa? Dibaca dibaca dengan apa? Dibaca ma'rifat atau bentuknya ma'rifat. Tapi ada kalanya dengan karena perkara-perkara ini nakirah pun boleh. Wala yakunu, dan tidak ada al mubtada'u oleh mubtada nakiratan, yaitu berupa nakirah. Jadi hukum asalnya mubtada itu nggak boleh nakirah.
Artinya apa? Harus berupa isim ma'rifat. Tapi boleh nggak mubtada dibaca rafa? Boleh, illa bimusawwighin, kecuali dengan perkara yang memperbolehkan. Ya, musawwig. Jadi boleh-boleh saja mubtada dengan nakirah, kecuali ada yang perkara yang memperbolehkan. Wal musawwighatu bermula perkara-perkara yang memperbolehkan, katsiratun yaitu banyak yang memperbolehkan mubtada dibaca nakirah itu banyak. Minha itu diantara al-musawwighat, diantaranya ayyataqaddama bermula sekiranya mendahului, alat nakirati atas nakirah, artinya mubtada yang nakirah, nafyun oleh nafi, aw istifhamun ataupun istifham pertanyaan. Ya. Jadi di sini yang dapat memperbolehkan mubtada berupa isim nakirah diantaranya yang pertama adalah apabila mubtadanya itu diawali nafi atau istifham. Nafi peniadaan, istifham pertanyaan. Nahu ma rajulun qaimun. Ma rajulun tidak ada bermula seseorang qaimun yaitu orang yang berdiri. Qaimun yaitu orang yang berdiri. Di situ lafaz rajulun itu mubtada tapi berupa nakirah. Alasannya apa? Karena diawali oleh ma, istifham. Ya. Kemudian wahal rajulun jalisun. Wahal rajulun, dan apakah bermula seorang laki-laki jalisun yaitu orang yang duduk. Jalisun yaitu orang yang duduk. Nah, lafaz rajulun ini juga mubtada berupa isim nakirah. Alasannya apa? Diawali oleh hal, yaitu isim istifham. Wa qaulihi ta'ala, dan firman-Nya Allah Ta'ala, ailahum ma'allah. Ailahun, adakah bermula Tuhan, ma'allahi yaitu beserta Allah? Gak ada. Apakah Tuhan itu menyertai Allah? Ya gak ada. Allah aja deh. Ya. Nah, di sini lafaz ilah berupa isim nakirah. Kenapa? Karena sebelumnya ada istifham a. Ya. Wa minha, dan itu di antara musawwighat, perkara-perkara yang memperbolehkan, antakuna bermula sekiranya ada oleh nakirah maksudnya mubtada nakirah, mausufatan yaitu disifati. Nahu wala abdun mu'minun khairun. Wala abdun pasti bermula seorang budak laki-laki. Itu namanya abdun. Mu'minun yang beriman. Khairun yaitu lebih baik. Lafaz abdun ini mubtada tapi berupa isim nakirah. Kenapa? Karena ada sifat setelahnya. Lafaz mukmin jadi apa sih? Sifat. Sehingga lafaz abdun disifati atau mausuf. Jadi pahami sampai sini? Nah, wa minha, dan itu diantara musawwighat, perkara yang memperbolehkan, antakuna bermula sekiranya ada oleh nakirah
Mudhofatan yaitu diidhofahkan. Diidhofahkan. Nahu khamsu shalawatin katabahunallahu. Khamsu shalawatin bermula 5 beberapa sholatan. Artinya 5 sholat. Sholat 5 waktu. Kataba yaitu mewajibkan. Jadi khobar kataba itu mewajibkan hunna pada khamsu sholawat, hunna pada khamsu sholawat, Allahu oleh Allah. Artinya 5 sholat yang difardukan oleh Allah. Di sini mana contoh mubtada'nya yang nakirah? Lafadz khamsu shalawatin. Ini lafadz khamsu shalawatin itu idhofah, penggabungan 2 kata. Ya. Nah, di sini diperbolehkan mubtada'nya berupa nakirah. Syaratnya apa tadi? Jadi ketika diidhofahkan khamsu shalawatin. Khamsunya nakirah, shalawatin juga nakirah. Tuh ya. Wa minha dan itu diantara musawwirat ayyakuna yaitu sekiranya ada al khobaru oleh khobar. Dzarfan itu berupa dzaraf. Jadi khobarnya berupa dzaraf. Aujaron wa majruron. Aujaron ataupun dalam keadaan yang dijarkan. Ya. Muqaddamaini yang didahulukan keduanya, alan nakirati atas nakirah. Nahu indaka rajulun. Indaka yaitu di sisi kamu, rajulun bermula seorang laki-laki. Itu lafadz rajulun ya, itu jadi apa? Mubtada. Tapi diakhirkan ya. Mana khobarnya? Itu duluan itu lafadz indaka. Kenapa didahulukan? Karena berupa dzaraf. Berupa apa? Dzaraf. Terus contoh lagi apa? Wa fid dari imro'atun. Dan contoh fid dari imro'atun. Fid dari itu di dalam rumah, imro'atun bermula seorang perempuan. Ya. Itu di rumah ada seorang perempuan. Nah, di situ lafadz imro'atun berupa isim nakirah. Kenapa alasannya? Karena khobarnya berupa jar majrur didahulukan. Mana? Kalimat fid dari. Fid dari itu didahulukan. Kalau misalkan khobar yang diakhirkan, berarti gimana? Rajulun fid imro'atun fid dari. Jadi pahami ya? Wa nahu qaulihi ta'ala, dan contohnya firman Allah Ta'ala. Waladaina mazid. Waladaina dan itu di sisi kami. Dan itu di sisi kami mazidun bermula tambahan. Ya. Lafadz mazid jadi mubtada berupa apa? Nakirah. Kenapa? Karena khobarnya didahulukan. Dan juga berupa dzaraf. Contoh lain apa? Wa ala absarihim ghishawatun. Wa ala absarihim, dan yaitu atas pandangan-pandangan mereka, ya. Pandangan-pandangan mereka ghishawatun. Ghishawatun apa namanya? Bermula penutup ya, gitu. Artinya apa? Jadi orang-orang kafir itu mata pandangannya itu tertutup. Nah, lafadz ghishawatun itu mubtada berupa isim nakirah dan diakhirkan. Kenapa? Karena khobarnya itu
lafat ala absorihim berupa jar majrur. Jadi mubtada diakhirkan, khabarnya dahulu. Nah itu. Nah sekarang ini perkara yang jarang-jarang ini. Waqad takunu, dan terkadang ada al mubtada'u oleh mubtada, masdaron yaitu masdar, muawwalan yang ditakwil min an, dari an. Namanya an apa? An masdariyah. Atau juga ya an masdariyah tuh. Wal fi'li dan fi'il. Ya. Jadi mubtada itu bisa berupa masdar yang ditakwil. Jadi dalam hal ini mubtadanya itu berupa masdar yang takwil. Artinya bukan masdar aslinya. Berupa apa? Ada an dan juga fiilnya. Nahu apa contohnya? Contohnya apa? Wa antasumu khairul lakum. Contohnya. Wa antasumu bermula berpuasa oleh kalian. Wa antasumu bermula sekiranya puasa oleh kalian, khairun yaitu lebih baik, lakum bagi kalian. Di sini lafaz antakumu ya, antakumu itu jadi apa? Mubtada. Jadi mubtadanya berupa apa? Ini apa namanya? Masdar muawwal. Ada an, ada fiilnya. Antasumu, betul ya? Ada an, ada fiilnya. Maka ditakwil menjadi masdar. Oke. Soma fiil mudhari'nya yasumu. Soma yasumu. Masdarnya apa? Saumun. Masdar apa? Saumun. Nah, ketika itu maka jadi gimana? Saumukum khairul lakum. Ya. Ini harusnya di papan tulis ini. Ada spidol nggak? Ya udah nggak usah. Ini materi ini jarang soalnya. Maksudnya kalau yang baru dengar bingung. Jadi sekali lagi di sini mubtada'nya merupakan masdar yang ditakwil. Ya, takwil itu apa? Dirubah. An sama fiilnya. Wa antasumu ay saumukum. Dari mana kumnya? Dari kalimat tasumu, itu artinya antum. Gitu loh. Ai saumukum khairul lakum. Saumukum bermula puasa kalian, khairun yaitu lebih baik, lakum bagi kalian. Nah, lanjut. Mubtada selesai. Sekarang al-khabaru khabar. Waqsamuhu dan bagian-bagiannya khabar. Khabar dan pembagian-pembagiannya. Al-khabaru bermula yang namanya khabar. Al-juz'u yaitu sebagian. Apa? Sebagian tatimu yang dapat menyempurnakan bihi dengan allazi al-faidatu oleh faidah. Ya. Faidah ma'al mubtada'i beserta mubtada. Jadi sekarang definisi tentang apa? Khabar. Tadi mubtada udah ya, isim yang dibaca rofa, yang sepi daripada amil yang menasabkan. Nggak ada. Sekarang yang namanya apa? Khabar itu adalah sebagian dari kesempurnaan faidahnya mubtada.
Artinya yang namanya khobar itu sebagian daripada mubtada yang tujuannya apa? Untuk tatimmu bihil faidah indal imam, untuk mempermudahkan, untuk menyempurnakan faidah. Wa huwa bermula khobar ismani, yaitu dua bagian. Khobar ada dua bagian. Yang pertama apa? Mufradun, wujudnya yang pertama khobar mufrad. Wa ghairu mufradin, dan yang kedua khobar ghairu mufrad. Batuk banget. Udah batuk, ngantuk banget saya. Ngantuk banget. Fal mufradu, maka bermula khobar mufrad. Nahu Zaidun qaimun, yaitu contohnya lafaz Zaidun qaimun. Gimana maknanya? Zaidun bermula si Zaid, qaimun yaitu orang yang berdiri. Nah, maka lafaz Zaidun qaimun itu qaimun itu khobar apa? Mufrad. Khobar mufrad. Wa Zaidani qaimani, dan lafaz az-Zaidani qaimani. Az-Zaidani bermula dua Zaid qaimani, yaitu apa namanya? Qaimani itu orang berdiri keduanya. Lafaz Zaidani menjadi mubtada, lafaz qaimani menjadi khabar. Kemudian khobar apa yang namanya? Khobar mufrad. Wa Zaiduna qaimun, dan lafaz Zaiduna qaimuna. Az-Zaiduna bermula beberapa Zaid, qaimun. Qaimuna itu orang-orang berdiri. Ya. Betul. Jangan tuh. Lafaz az-Zaiduna itu mubtada, lafaz qaimuna itu khobar. Khobar apa? Khobar mufrad. Ya. Wa Zaidun akhuka, dan contohnya lafaz Zaidun akhuka. Zaid bermula Zaid. Akhuka itu saudaramu. Ya. Kita ngobrol perang saudara, ini saudara-saudara. Ya. Nah, di situ lafaz Zaidun jadi mubtada, lafaz akhuka menjadi khobar. Khobar apa? Khobar mufrad. Jadi kesimpulannya apa sih khobar mufrad itu? Khobar yang bukan berupa jumlah. Ya, iya kan ya? Ya, intinya apa? Khobar mufrad itu khobar yang bukan jumlah, bisa berupa isim mufrad, bisa berupa isim tasniyah, bisa berupa jamak. Syaratnya apa lagi? Tadi lagi bahas apa tadi? Tadi lagi bahas apa barusan? Khobar jumlah ya? Jumlah apa yang mufrad? Mufrad ya? Jadi khobar mufrad itu bisa isim mufrad, bisa isim tasniyah, bisa jamak. Bisa juga apa? Idhofah. Bisa juga idhofah. Itu lafaz akhuka kan idhofah. Idhofah itu apa? Penggabungan dua kata. Contoh misalkan hafizul Quran. Hafizul Quran. Lafaz hafiz ini isim, Al-Quran itu isim. Hafiz yang menjaga, Quran. Digabungkan hafizul Quran, orang yang menjaga Al-Quran. Itu namanya idhofah, gabungan. Tuh ya. Wa ghairu mufradi, dan yang kedua wa ghairu mufradi, dan bermula ghairu mufrad, khobar ghairu mufrad. Imma jumlatun, ada kalanya itu berupa jumlah ismiyatun yang bersifat isim, ya.
Khobarnya berupa jumlah ismiyah. Ya. Contohnya apa? Nahu Zaidun jariyatuhu zahibatun. Ini harusnya papan tulis ini. Ribet ini. Ya kalau sampai membahas ini pasti papan tulis pasti. Karena ini double ininya. Kayak misalnya gini, ini mobil. Ini kontainer yang enggak ada isinya. Sambungannya gitu. Nah, itu membawa mobil tapi punya sambungan gitu loh. Nah, ya mobil terlalu gede, mobil kontainer, ada kontainernya, ada bagian belakangnya tuh nih, ada kontainernya tuh, bawa mobil lagi, mobil itu punya sambungan juga kayak atasnya juga gitu loh. Nah, itu namanya ini ntar nih. Contohnya apa? Nahu Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun bermula Zaid, berarti jadi apa? Mubtada. Jariyatuhu yaitu bermula budak atau budak perempuannya si Zaid. Jariyatuhu yaitu bermula budak perempuannya si Zaid ya. Perhatikan ya, ada makna yaitu berarti khobar. Ada makna bermula berarti jadi mubtada juga. Nah gitu. Yaitu bermula budak perempuannya si Zaid. Zahibatun yaitu orang yang berdiri. Nah, gimana meretelinya? Lafadz Zaidun itu mubtada. Lafadz jariyatuhu zahibatun itu jadi khobar. Ini khobar apa nih? Lihat khobarnya, jadi khobar ya. Setelah dilihat, ternyata lafadz jariyatuhu ini berupa mubtada. Waalaikumsalam. Ya. Udah sehat? Alhamdulillah. Lafadz zahibatun yaitu jadi apa? Jadi khobar. Artinya gimana? Zaidun itu mubtada, khobarnya lafadz jariyatuhu zahibatun. Nah, jariyatuhu itu menjadi mubtada, zahibatun jadi khobar. Kayak tadi. Ini ada truk apa? Truk kontainer bawa sambungannya. Di sambungannya itu ada truk lagi, ada sambungannya juga gitu. Paham ya? Yang depan ini paling utama jadi mubtada. Sambungannya namanya khobar. Di dalam khobar ini ada mubtada. Ada khobarnya juga. Paham di sini? Nah, gitu. Ya kan gitu gambarnya. Kalau mobil gandeng paham mobil gandengan gitu. Jadi khobarnya berupa apa? Khobar jumlah ismiyah. Wa qawlihi ta'ala dan firman-Nya Allah Ta'ala. Wa libasut taqwa dzalika khair. Wa libasut taqwa bermula pakaian ketakwaan. Bukan pakai baju koko. Ya, ini perumpamaan. Takwa dzalika yaitu bermula libasut taqwa. Dzalika bermula libasut taqwa khairun yaitu kebaikan. Ya. Lafaz libasut taqwa, libasnya ini jadi mubtada. Lafaz dzalika khair jadi apa? Khobar. Nah, dalam lafaz dzalika khair ini terdapat mubtada juga. Dzalika jadi apa? Mubtada. Khair jadi apa? Khobar. Tergantung juga. Memang gitu kaidahnya, tapi tergantung sih. Misalkan hadza Zaidun gimana? Khobar kan? Gitu.
Tapi kalau jadi badal cenderungnya berupa ma'rifat. Apple to apple ya. Sepadan itu loh. Hadza kan isim isyarah. Kalau isim ma'rifat. Maka badal juga isim ma'rifat. Itu. Ya, gitu. Di antaranya seperti itu. Jadi libasut taqwa dzalika khair. Contoh lain apa? Wa qul huwallahu ahad. Dan contoh qul huwallahu ahad. Qul katakanlah huwa bermula Allah. Bermula iya Allah. Bermula iya Allah. Jadi huwa itu termasuk nama Allah juga dengan itu. Orang Arab ngomong huwa ya hu itu. Jadi zikir hu itu ya Allah juga. Ada orang yang zikirnya Allah. Ada juga Allah. Ya. Nyedotnya ngorinya Allah. Ngorinya Allah. Kalau di sana gimana Pak Mamat? Allahu gitu. Allahu gitu. Ya. Boleh itu. Apa kayak jauh ya? Allah. Itu dua ya? Allah. Itu zikir berdiri itu. Finya. Oh ya. Huwa bermula iya Allah. Allahu yaitu bermula Allah. Yaitu namanya khabar. Bermula namanya mubtada. Ahadun yaitu ahad. Esa. Ya, jadi Quran itu luar biasa. Nggak nyebutin wahid. Sebab kalau wahid nanti ada isnan, salat, arba, khams, gitu ya. Jadi ahad. Lagi pula ahad itu nggak ada muannasnya. Kalau wahid ada muannasnya nggak? Ada. Wahidah, itnatani, salasa, arba'ah, khamsah, ahad. Ahad la yatajazza. Satu yang tidak bisa dibagi-bagi. Kalau asma Allah wahid, satu yang tidak ada setelahnya. Itu asma Allah ya. Jadi perbedaan ahad sama wahid apa? Kalau ahad itu la yatajazza. Tidak bisa di juz'an. Tidak bisa dibagi-bagi. Satu, ya satu kesatuan aja. Esa. Kalau wahid tidak ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya. Tuh. Makanya kalau kita bahas kul huwallahu ahad, lanjut. Siapa sih Allah itu? Allahu somad. Allah yang menjadi tempat bergantung. Yang mana bergantung? Lam yalid, yang tidak melahirkan. Yang gimana lagi? Walam yulad, yang tidak dilahirkan. Yang gimana lagi? Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada serupa baginya atas segala sesuatu, atas ahad soal. Ya. Itu surat paling luar biasa itu. Ketauhidan, keikhlasan. Wa imma jumlatun fi'liyatun, dan ada kalanya yaitu jumlah fi'liyah. Jadi khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Kalau berupa jumlah fi'liyah apa? Berarti berupa fi'il sama fa'il. Fi'il fa'il. Nahu Zaidun qoma abuhu. Zaidun bermula Zaid. Qoma yaitu berdiri.
Zaidun bermula Zaid. Koma yaitu berdiri. Siapa yang berdiri? Abuhu oleh bapaknya si Zaid. Berarti siapa berdiri? Bapaknya. Nah, lafadz Zaidun jadi apa? Mubtada. Lafadz koma abuhu atau jumlah koma abuhu jadi khobar. Nah, dalam khobar ini ada susunan jumlah fi'liyah terdiri daripada fi'il sama fa'il. Mana fi'ilnya? Lafadz koma. Lafadz apa? Koma. Mana fa'ilnya? Lafadz abu. Lafadz abu. Bisa dipahami? Jadi lafadz Zaidun jadi mubtada. Koma abuhu jumlah ini jadi apa? Khobar. Khobarnya apa? Jumlah fi'liyah. Berarti ada fi'il, ada fa'il. Mana fi'ilnya? Lafadz koma. Mana fa'ilnya? Lafadz abu. Bisa dipahami ya? Jadi khobarnya itu ada fi'il, ada fa'il. Ada koma fi'il, lafadz abu jadi fa'il. Itu perlu ditakdirin aja sih. Yang mana? Takdir mana? Takdirin jadi isim. Enggak. Enggak usah. Kan fi'li ya. Sudah cukup fi'li ya. Cuma dalam lafadz abuhu itu idhofah. Lafadz abu itu idhofah. Penggabungan dua kata. Ada abu, ada hu. Abuhu. Itu. Abunya mudhaf, hunya jadi mudhaf ilaih. Wa qawlihi ta'ala dan firman-Nya Allah Ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u. Wa rabbuka bermula Tuhanmu. Yakhluqu yaitu menciptakan oleh rabbuka. Menciptakan oleh rabbuka. Menciptakan apa? Ma pada sesuatu. Pada sesuatu yasha'u yang menghendaki oleh Allah. Lafadz rabbuka menjadi mubtada. Lafadz yakhluqu ma yasha'u menjadi khabar. Khabar apa? Khabar jumlah fi'liyah. Berarti mana fi'ilnya? Lafadz yakhluqu. Lafadz apa? Yakhluqu. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah fa'il domir mustatir. Fa'il apa? Domir mustatir. Domir huwa kembali kepada lafadz rabbuka. Makanya dalam pemanaan gini, dalam pemanaan ya, sekali lagi bisa diperhatikan ya. Wa rabbuka bermula Tuhanmu. Yakhluqu yaitu menciptakan oleh rabbuka. Ketika makna oleh, kita ngasih mana oleh ya, ini mana kita aja. Oleh itu namanya jadi fa'il. Fa'ilnya mana? Lafadz ya, pada kembalinya rabbuka. Ini domir huwa. Isim domir mustatir. Enggak kelihatan. Sudah dibahas kemarin ya. Masalah isim domir mustatir, isim domir baris. Oke. Ya. Dipahami? Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Kita bahas secara i'rabnya aja ya. Wallahu bermula Allah. Yaqbidu yaitu menggenggam oleh Allah secara kaifiyahnya, secara Allah ya. Nanti kita ngerti. Wa yabsutu dan membentangkan oleh Allah. Artinya kekuasaan Allah itu Allah dapat ya qabid. Mencengkram. Wa yabsut dan juga Allah berhak apa namanya? Membentangkan. Kalau dalam istilah hikam, qabd itu masa kita sulitan. Ya. Kita dalam kondisi terdesak, sulitan, gundah gulana itu qabd. Lawannya qabd bastu.
apa? Masa lapang luas. Nah, orang-orang arif itu paling takut kalau misalkan diberikan bastu. Keluangan enak terus daripada qabdunya. Orang arif lebih suka diberikan qabdu Allah. Diberikan kesulitan, diberikan suatu perkara yang tidak nyaman bagi mereka. Mereka lebih apa? Lebih ingat kepada Allah daripada bastu. Bastu apa? Kelapangan. Karena di kelapangan itu kan qalilun, sedikit sekali yang bisa min ibadiyah syakur. Sedikit yang bisa bersyukur. Nah, ada kebalikannya gitu. Kalau bisa lapang, jangan sulitan gitu. Al-arifuna idza lupa ada. Idza qubidu akhwafu ilaihim min usidu. Gitu Pak polanya. Jadi orang-orang itu kalau misalkan dikubit, diberikan kesusahan dengan sifat qabidnya Allah, itu lebih enak daripada dia diberikan sifat basitnya Allah, kelapangan. Bagi arifin, ya. Ini dalam qiraah juga bisa pakai sin, bisa pakai to, tapi sini pakainya short ya, kita bacanya ya bersuku. Nah, situ lafaz Allah jadi mubtada. Lafaz yaqbidu jadi khabar. Khabar apa jumlah. Jumlah apa? Fi'liyah. Mana fi'ilnya? Lafaz yaqbidu. Mana fa'ilnya? Domir mustatir di dalam lafaz itu. Nggak kelihatan. Tapi domir mustatirnya itu berupa huwa, kembalinya kemana? Ke lafaz Allah. Jadi situ kalau kita yaqbidu dibongkar, oh domirnya ada situ mustatir. Allahu yatawaffal anfusa. Allahu bermula Allah. Yatawaffa yaitu mematikan, mewafatkan oleh Allah al-anfusa pada jiwa-jiwa. Lafaz Allah menjadi mubtada, lafaz yatawaffa menjadi khabarnya. Khabar apa? Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Itu yatawaffa fi'ilnya. Mana fa'ilnya? Berupa isim, fa'il, isim, domir, mustatir di situ. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Titik, selesai. Wa imma shibuhul jumlati, dan ada kalanya khobar shibeh jumlah. Khobar shibeh jumlah. Menyerupai jumlah. Huwa bermula shibhul jumlah. Huwa bermula shibhul jumlah. Syai'ani yaitu dua perkara. Dua macam. Al-dzarfu wujudnya yang pertama dzaraf. Al-dzarfu wujudnya yang pertama dzaraf. Wal jarru wal majruru, dan jar majrur. Ya. Jadi si jumlah dua-dua. Dzaraf dan juga jar majrur. Fadzarfu, maka bermula dzaraf. Nahu Zaidun indaka, yaitu contohnya lafaz Zaidun indaka. Zaidun bermula Zaid, indaka yaitu di sisi engkau. Nah, lafaz Zaidun menjadi apa? Mubtada. Lafaz indaka menjadi apa? Khobar. Khobar apa? Shibeh jumlah atau shibul jumlah. Berupa apa? Dzaraf. Berupa apa? Dzaraf. Mana dzarafnya? Indah. Mana dzarafnya? Indah. Kayaknya jadi apa? Mudhof ilaih. Kasih keterangan tuh. Jadi di situ indahnya dzaraf, kayaknya menjadi apa? Mudhof ilaih. Terus wasafaru ghadan, dan contoh as-safaru ghadan.
As-safaru bermula berpergian. Godan yaitu besok. Berpergian itu besok. Ya. Zorof isim mansub. Terus fi mahali raf'in. Ya, fi mahali raf'in. Yaitu di dalam waktu besok. Nanti ada keterangan lagi ntar. Zorof gimana itu. Nah, lafaz as-safar jadi apa? Mubtada. Lafaz godan jadi apa? Khobar. Khobar apa? Syibhul jumlah. Berupa apa? Zorof. Itu dibaca nasab. Jadi kan tuh ntar godan tuh mansubun. Wa alamatun nasbihi al-fathatu. Ta'alliqun mahdhufin khabar mubtada. Takdiru. Tapi gini ntar. Itu lafaz godan itu nanti ada dalam akhir pembahasan yang namanya dzaraf sama jar majrur itu harus punya ta'alluq kepada isim atau fi'il. Ta'alluq kayak kemarin tuh ya. Ketika apa namanya? Isim mausul itu punya ta'alluq tapi berupa fi'il. Tapi kalau jar majrur yang biasa ini ta'alluqnya kepada apa? Bisa ke isim, lafaz kainun, atau ke fi'il, lafaz istaqarra. Itu khobarnya. Khobarnya di situ. Khobarnya mahdzuf. Khobarnya apa Gitu. Wa qaulihi ta'ala dan firman-Nya Allah Ta'ala warrabbu asfala minkum. Warrabbu bermula onta-onta, segolongan onta. Asfala yaitu tetap di bagian bawah, di paling bawah. Minkum dari kalian. Minkum dari kalian. Nah, di situ lafaz asfala tetap di di bagian bawah. Rabbu menjadi mubtada, asfala menjadi khabar syibah jumlah. Itu takdirnya adalah kainun asfala. Kain apa? Asfala. Wal jar wal majrur dan jar majrur. Nahu Zaidun fid dari. Zaidun bermula Zaid fid dari itu tetap di dalam rumah. Zaidun bermula si Zaid fid dari yaitu tetap di dalam rumah. Sekali lagi yaitu tetap di dalam rumah. Jadi Zaid jadi apa? Mubtada. Fid dari jadi apa? Khabar. Khabar apa? Syibhul jumlah. Berupa apa? Jar majrur. Nah, jar majrur ini punya ta'alluq dengan lafaz yang dibuang. Boleh kain atau istaqarra. Ai istaqarra atau kainun. Jadi ada lafaz yang dibuang situ. Ada lafaz yang dibuang. Wa qaulihi ta'ala dan firman-Nya Allah Ta'ala alhamdulillahi. Alhamdu bermula segala puji lillahi yaitu tetap bagi Allah. Ini mana tetap ini ai istaqarra. Ya. Alhamdu jadi mubtada, lillahi jadi khabar. Khabar apa? Syibhul jumlah. Berupa apa? Jarun wa majrurun. Ai istaqarra lillah au kainun lillah. Nah, ini keterangannya nih. Wa yata'allaqu dan berta'alluq atau berkaitan. Wa yata'allaqu dan berta'alluq atau berkaitan.
Az-zarfu oleh dzaraf, wal jar dan yang mengejarkan, wal majruru dan yang dijarkan, ya. Idza waqa'a apabila berposisi oleh dzaraf dan jar majrur. Idza waqa'a apabila berposisi oleh dzaraf dan jar majrur, khobaron yaitu menjadi khobar. Khobaron dalam keadaan jadi khobar. Bimahdzufin dengan lafadz yang dibuang. Wujuban dalam keadaan wajib. Wajib. Taqdiruhu bermula perkiraannya mahdzuf. Perkiraannya mahdzuf kainun yaitu lafadz kainun au istaqar au mustaqirrun ataupun lafadz mustaqirrun. Jadi ini kaidah dasar yang jarang dibaca. Maksudnya kaidah dasar seperti ini dalam pembacaan juga kan ngelewatin juga. Makanya kita di sini dalam metode pembacaan tuh kita teliti satu persatu. Ketika mubtada jadi terusnya bermula. Ketika khobar disebutkan yaitu. Terus juga semestinya kalau bermula tuh mim. Kalau khobar itu kho. Kalau fa'il itu ya oleh fa alif. Kalau naibul fa'il terhadap itu nun sama alif. Harusnya kita juga praktik juga sih. Nah, jadi dzaraf dan jar majrur ini mempunyai ta'alluq, pasti mempunyai ta'alluq dengan lafadz yang dibuang. Jadi ketika jar, majrur dan dzaraf ketika menjadi khobar, ya khobar semua sini kan, maka ini punya ta'alluq kepada lafadz yang dibuang. Takdirnya apa? Lafadz kainun atau mustaqirun. Ya. Jadi kaidah dasarnya gimana? Yang namanya jar majrur tidak bisa berdiri sendirian. Pasti butuh yang namanya ta'alluq. Bisa apa? Bisa berupa fiil ataupun apa yang serupanya dengan fiil. Nah, pelan-pelan ya. Ba'du ahkami khabaril mubtada'i, sebagian hukum-hukum khabarnya mubtada. Wala yukhbaru dan tidak bisa dijadikan khobar. Wala yukhbaru dan tidak bisa dijadikan khobar bi dzarfiz zamani dengan terhadap dzarf zaman menjadi naibul fa'il ya. Bi dzarfiz zamani terhadap dzarf zaman. Anil dzati dari zat. Jadi khobar itu tidak bisa berupa dzaraf zaman yang dari zat. Nahu Zaidun al-yauma. Zaidun bermula Zaid, al-yauma yaitu hari ini. Ya. Dalam Zaid kan sebuah zat ya. Zaid itu hari ini kan mustahil. Emang besok jadi apa dia namanya? Ya. Jadi itu anizati maksudnya daripada mubtada berupa isim zat. Zaidun bermula Zaid, al-yauma di dalam hari ini. Mustahil. Masa hari ini Zaid bisa jadi apa namanya gitu berubah wujudnya. Tasyakul. Ya. Innama yukhbaru. Jadi lafaz al-yawma ini udah jadi dzaraf aja dah. Wa innama yukhbaru. Dan sesungguhnya dijadikan khabar bihi terhadap dzaraf zaman anil ma'ani daripada makna-makna. Ya, yang punya makna lah. Nahu as-saumu al-yauma
as-safaru godan, as-saumu bermula puasa, al-yauma yaitu di dalam hari ini. Ada. Nah situ kalau dalam hal ini jadi khobar. Kenapa? Karena mubtadanya berupa sebuah makna. As-safar bermula berpergian, godan yaitu di dalam waktu besok. Godan itu tetap dalam waktu besok. Wa qauluhum bermula ucapannya seorang, al-lailata al-hilalu muawwalun yaitu ditakwil. Al-lailata di dalam malam, al-hilalu bermula hilal, muawwalun yaitu ditakwil. Nah, jadi ini ada ucapannya orang-orang Arab. Apa gimana? Al-lailata al-hilalu. Ini lafaz al-lailata jadi khobar, al-hilalu jadi mubtada. Padahal al-hilalu itu isim zat ya, bukan makna. Kalau puasa makna ya, bisa berupa kerjaan ya. Hilal tuh bukan prosesnya, ya penampakannya doang itu. Hilal malam ini. Nah dalam kasus permasalahan ini muawwal ditakwil. Takwilnya gimana? Aituluul hilali al-lailata. Jadi lafaz hilal itu ada lafaz tulu, ada takwilannya. Titik ya. Babnya itu dulu aja dah. Ya. Titiknya. Wa yajuzu dan boleh ta'addudul khobari oleh berbilangannya khobar. Artinya gimana? Mubtadanya satu, khobarnya banyak. Ya, satu, khobarnya bisa 2, 3, 4. Kata lakinya satu, bisa banyak itunya. Ya. Nahu Zaidun katibun syairun. Zaidun bermula Zaid, katibun yaitu orang yang menulis. Orang yang menulis. Syairun yaitu seorang penyair. Jadi si Zaid ini sudah melekat dalam dirinya sebagai apa? Seorang penulis dan juga seorang penyair. Walaupun dia tidur, oh itu Zaid yang penyair. Nah itu Zaid yang penulis. Walaupun dia tidur. Walaupun dia naik motor belanja ke pasar, oh itu Zaid penulis. Zaid yang apa namanya? Penyair gitu. Paham sampai sini? Ya. Makanya isim itu lebih gimana istimror, terus menerus. Ya. Ada penyanyi, yang lain ya. Penyanyi, dia naik beca. Apakah dia dibilang tukang beca? Apakah dia itu disangka tukang beca? Enggak, penyanyi. Sampai sebaliknya, ada tukang beca menyanyi. Apakah dia seorang penyanyi? Ya bukan, dia tukang beca. Gitu. Jadi mana yang melekat baginya? Nah ini lafaz Zaidun jadi mubtada, lafaz katibun jadi khobar, lafaz syairun jadi khobar. Wa qaulihi ta'ala, dan firman-Nya Allah Ta'ala, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Wa huwa bermula Allah al-ghafuru yaitu yang maha pengampun, al-wadudu yang maha menyayangi. Ghafur di khobar, wadud juga khobar.
Dzul arsy yaitu yang mempunyai arsy. Al-majidu yang majid, ya tinggi, yang luhur. Fa'alun yaitu yang maha melakukan lima terhadap sesuatu yuridu yang menghendaki oleh Allah, ya. Lafaz huwa jadi mubtada, lafaz al-ghafur khobar pertama, al-waqut khobar kedua, dzul arsy khobar ketiga, al-majidu khobar keempat, fa'alun khobar kelima, ya. Fa'alun lima yurid, ya. Itu nggak boleh ya lafaz al-wadud jadi naat. Manutnya mana? Nah, gitu. Manutnya mana gitu. Titik. Waqad taqaddama dan sungguh telah berlalu alal mubtada'i. Betul. Apa kelewat enggak? Hah? Waqad yataqaddamu itu apa? Yataqaddamu. Waqad yataqaddamu dan terkadang mendahului oleh khobar. Jadi khobar ini kan kodratnya setelah mubtada. Nah terkadang khobar itu mendahului alal mubtada jawazan dengan boleh. Artinya sifatnya boleh, nggak wajib juga. Nahu fid dari Zaidun. Fid dari yaitu di dalam rumah, Zaidun bermula si Zaid. Lafaz fid dari menjadi khobar muqaddam berupa khobar syibeh jumlah. Berupa apa? Jar majrur yang ta'alluq kepada sesuatu yang dibuang, mahdzuf. Takdirnya kain atau istaqarra atau mustaqir. Lafaz ini apa? Jadi mubtada. Maksud jawazan gimana? Artinya dalam hal ini fid dari Zaidun mendahulukan khobar mengakhir mubtada. Juga boleh Zaidun fid dari, ya, Zaidnya di awal, mubtada di awal, fid dari jadi khobar. Ini maksud jawaz. Wa wujuban dan wujub artinya mendahulukan khobar ini wajib daripada mubtadanya. Gimana contohnya? Nahu aina Zaidun. Ini namanya istifham ya. Istifham itu wajib diawali. Aina yaitu di mana Zaidun bermula si Zaid. Lafaz aina jadi khobar. Zaidun jadi mubtada. Di mana Zaid? Ya. Wa innama indaka Zaidun. Dan contoh innama indaka Zaidun. Wa innama indaka dan sesungguhnya yaitu di sisi kamu, di sisi engkau, Zaidun bermula si Zaid. Nah, dalam contoh aina Zaidun, innama indaka, ini khobarnya wajib dahulukan. Wajib didahulukan. Lafaz aina itu istifham. Lafaz indaka karena sebelumnya ada adatul hasr namanya innama, maka juga wajib didahulukan. Innama itu namanya adatul hasri, perangkat untuk meringkas. Sesungguhnya, nah gitu. Titik. Wa qawlihi ta'ala dan firman-Nya Allah Ta'ala, am ala qulubin aqfaluha. Am ala qulubin, apakah atas hati, ya, hati, aqfaluha bermula gembok-gemboknya,
qulub. Ya, gembok-gemboknya qulub. Dalam hal ini juga wajib mendahulukan khobarnya. Mana khobarnya? Lafadz ala qulubin. Khobar syibhul jumlah jar majrur. Mana mubtada'nya? Lafadz aqfaluha. Kenapa wajib didahulukan? Karena ada hak domir, kembalinya kemana? Lafadz qulub. Gitu. Apakah di dalam hati mereka itu ada gembok-gembok yang menguncinya? Ya, ini ucapan orang-orang yang tidak mau memahami Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburkan Al-Qur'an, atau apakah dalam hati mereka terdapat gembok-gemboknya? Wanahu fiddari rajulun, dan contoh fiddari rajulun. Betul itu contohnya? Salah ya? Betul? Dari rajul. Nah, fiddari itu dalam rumah, rajulun bermula laki. Titik. Wa qad tuhdhafu, dan terkadang dibuang. Kullun, terhadap masing-masing. Ini dibuang masing-masing, minal mubtada'i, dari mubtada, wal khobari, dan khobar, jawazan, secara boleh. Nahu salamu qaumum munkarun, ai salamun alaikum antum qaumum mungkarun. Dibuang apanya tuh? Khobarnya. Juga dibuang mubtada'nya. Salamun bermula salam atas kalian. Qaumun, yaitu sebuah kaum. Mungkarun, yang tidak diketahui. Salamun, takdirnya gimana? Ai salamun alaikum. Salamun bermula keselamatan, alaikum atas kalian. Antum bermula kalian, qaumun, yaitu kaum, mungkarun, yang tidak diketahui. Mungkar. Jadi di situ lafadz salamun membuang khobarnya, alaikum nggak ada. Lafadz qaumun di situ membuang mubtada, nggak ada lafadz antumnya. Dipahami? Jadi dibuang-buang itu. Sekali lagi, lafadz salamun membuang alaikum, yaitu khobarnya. Lafadz qaumun di situ membuang mubtadanya, yaitu lafadz antum. Ya. Sama kalau kita misalkan baca babul kalami, bermula ini tuh bab menerangkan kalam, itu dibuang mubtadanya. Dibuang apa? Mubtada. Jadi boleh dibuang-buang ya. Wa yajibu, dan wajib, haful khobari, oleh membuang khobar, ba'da laula, di dalam setelahnya laula. Nah, kalau setelah laula, ini khobarnya wajib dibuang. Nahu laula antum lakunna mu'minin. Laula antum, seandainya tidak ada bermula kalian, ya. Seandainya tidak ada bermula kalian, itu maujud. Nah, itu khobarnya dibuang. Khobarnya apa? Lafadz maujud. Lakunna, pasti ada oleh kita, pasti ada oleh kita. Mu'minina, yaitu orang-orang beriman, yaitu orang-orang beriman.
Jadi orang-orang kafir nih, ya kan, nggak beriman dengan Quran dan juga tidak beriman dengan yang membawanya. Nah, ketika ya, laula antum lakunna mu'minin. Itu ya. Jadi seandainya kalian tidak ada, maka kami ini pasti jadi orang apa? Beriman. Di sini setelah laula, laula antum maujuduna. Laula antum, seandainya tidak ada, bermula kalian, maujuduna itu orang-orang yang ada. Ini masyhur ya. Setelah laula itu khobarnya dibuang. Umum. Wa ba'dal qasami as-sarihi, dan setelah qasam janji as-sarihi yang sharih. Nahu la'amruka innahum, la'amruka demi umurmu, la'amruka demi umurmu, yaitu menjadi sumpahku, innahum, sesungguhnya mereka. Takdirnya gimana? La'amruka, pasti bermula umurmu, qasami, yaitu menjadi sumpahku. Ini khobar dibuang ya. Wa ba'da wawil ma'iyati, dan setelah waw ma'iyah maka juga dibuang juga khobarnya. Nahu kullu sani'in wa ma sana'a. Kullu sani'in bermula semua yang membuat, bermula semua yang membuat. Wa ma beserta sesuatu, wa ma beserta sesuatu, sona'a ini maaf ya, ini ma-nya ma masdariyah. Ma-nya masdari. Kullu sani'in bermula setiap yang menciptakan, yang membuat. Wa ma sana'a, dan sekiranya menciptakan oleh kullu sani', artinya ciptaannya. Nah, ini mubtada, mana khobarnya? Ai makru nani, yaitu dibarengi. Khobarnya dibuang. Lafadznya apa? Perkiraannya lafadz makru nani, dibarengi. Wa qablal hali, dan sebelumnya hal, allati yang la tasluhu, yang tidak pantas oleh allati, ayyakuna, pada sekiranya, antakuna, pada sekiranya ada oleh allati khabarun, yaitu khobar. Jadi juga membuang khobar sebelum hal yang tidak pantas untuk menjadi khobar. Nahu dorbi zaidan qa'iman, ai idza kana qa'iman. Dorbi bermula memukulku, Zaidan pada Zaid, qa'iman dalam keadaan berdiri.
Di sini gimana maksudnya? Dorbi jadi mubtada, Zaidan jadi maf'ul bih, maf'ulnya si dorbi. Lafadz qa'iman itu kedudukannya menjadi hal, halnya lafadz Zaidan, hal. Nah, dalam contoh seperti ini tidak pantas ada khobarnya. La tasluhu antakuna khobaron. Wa hadhil hal la yasihu kaunuha khobaron. Dalam hal ini lafadz qa'iman ini tidak pantas menjadi khobar. Ya, maka nggak boleh qaimun. Ai idza kana apabila ada oleh Zaid qaiman, yaitu orang yang berdiri. Qaiman yaitu orang yang berdiri. Cukup ya? Cukup sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.